Hossam Abu Safia terus melangkah membawa misinya, walaupun hanya seorang diri. Ia dipanggil Abu Ilyas, lahir pada tanggal 21 November 1973 di Camp Jabalia di bagian utara jalur Gaza. Ia berasal dari keluarga yang mengungsi ke Gaza pada tahun 1948 dari kota Hamama, yang terletak di distrik Ashkelon. Dr. Hussam memegang gelar master dan sertifikat Dewan Kesehatan Palestina di bidang pediatri dan neonatologi. Pada tanggal 5 Oktober 2024, tentara Israel mengepung wilayah utara jalur Gaza, mencegah masuknya makanan dan air, dan melancarkan serangan udara serta melakukan penembakan tiada henti, mengakibatkan warga sipil berguguran. Pada tanggal 25 Oktober 2024, pasukan Israel menyerbu rumah sakit Kamal Adwan dan menangkap direkturnya, Hussam Abu Safia, bersama dengan ratusan pasien dan tenaga medis. Setelah bebas, ia mendapatkan putranya Elias syahid akibat serangan Israel. Hal itu tidak melemahkan semangat dan hati Dr. Hossam. Pada tanggal 24 November, Abu Safia terluka akibat serangan drone Israel saat keluar dari ruang operasi. Ia terluka karena 6 pecahan peluru yang menembus area pahanya. Pada tanggal 27 Desember 2024, pasukan penjajah kembali menyerbu rumah sakit Kamal Adwan. Dr. Hossam Abu Safia, Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan mengetahui apa yang direncanakan oleh penjajah Israel. Setiap hari kematian dan kehidupan datang di sudut-sudut rumah sakitnya. Tentara Israel memaksa pengosongan rumah sakit Kamal Adwan dengan tank dan alat berat, lalu menghancurkan dan membakarnya, dan mengubahnya menjadi puing-puing. Di rumah sakit itu, hanya ada 2 orang dokter yang tersisa. Salah satunya Dr. Hossam yang juga merangkap sebagai direkturnya. Berkali pasukan Israel memintanya melalui pengeras suara untuk mendatangi mereka. Pengumuman yang selama berhari-hari ia dengarkan di sekitar rumah sakit, namun selalu ia abaikan demi menyelamatkan nyawa-nyawa para pasiennya. Hossam berdiri kokoh seperti gunung menghadapi badai yang menerpa. Dr. Hossam menghabiskan 3 bulan bekerja di tengah ancaman senjata dan tank-tank Israel. Selama itu, setiap hari ia mendengarkan pemboman dan penghancuran tiada henti di sekeliling rumah sakit. Israel telah melakukan kejahatan yang tak akan terlupakan. Mereka membunuh putranya dalam upaya untuk mematahkan semangat sang dokter. Namun alih-alih terpuruk, Dr. Hossam tetap memenuhi misi kemanusiaannya secara sempurna. Baginya, misi yang ia bawa lebih besar dari sekedar rasa sakit dan sedih karena kehilangan dunia dan orang-orang yang ia cintai. Sebelumnya, ia telah kehilangan rumah, tanah dan kekayaan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Ia mengatakan, semua itu ia ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebar video yang menunjukkan Dr. Hossam Abu Safia berjalan sendirian di samping rumah sakitnya yang hancur. Video tersebut adalah penampilan terakhir Dr. Hossam Abu Safia dengan mengenakan jas putih kebanggaannya. Dia menolak lebih dari 1 kali perintah untuk mengosongkan rumah sakit, hingga akhirnya penjajah Israel merangsek ke dalam rumah sakit dengan semua alat perang mereka. Hossam Abu Safia ditangkap oleh pasukan Israel pada 27 Desember 2024 bersamaan dengan penghancuran tempat ia mengabdikan diri sebagai seorang dokter. Saat ini ia berada di penjara Israel, akan tetapi hati dan semangatnya merdeka. Secara hakikat, Dr. Hossamlah yang merdeka, karena selama ini berusaha menyuarakan rintihan dan penderitaan rakyat Gaza yang tidak mendapatkan respon dari dunia. Kitalah yang terpenjara oleh rasa takut, keinginan untuk bersenang-senang, bahkan terpenjara oleh setitik dunia. Kitalah yang terpenjara oleh ketidakberdayaan, bahkan untuk menyuarakan kebenaran. Namun di sudut-sudut dunia, masih ada suara-suara kebebasan yang menggema pelan ibarat bisikan. Mereka menyerukan dari kejauhan dan dalam ketidakberdayaan terhadap pembebasan Dr. Hossam, simbol pengorbanan, pengabdian dan perjuangan seorang dokter, yang berusaha untuk menyelamatkan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Min ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات
ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Oleh karena itu, kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain atau telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Surat Al-Maidah ayat 32.